Bismillahirrahmanirrahim. Ila arwahi walidina wa walidikum wa muallimina wa muallimikum wa masyayikhina masyayikhikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil mu'minina amatan kafatan wa khususan arwahi walidayya wa murabbir ruh Syekh Muhammad Basri Arabi wa arwahi waliday zaujati wa ya Abdullah wal asatid alladzina yu'allimuna dzal fan wal muassisina li hadzal ma'ad wa ila arwahi ashabil kutubil madrusah wa bil khusus Syekh Salim bin Abdullah bin Semir al-Adrami sahibi Safinatin Najah wa Syekh Muhammad Nawawi al-Bantini sahibi Kashifatis Sajah wa usulihim wa furuhim inna Allah yulid darajat fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa anwarihim wa ulumihim nafahatin fid dini wa dunya wal akhirah wa anna Allah yaftah qulubana wa quluba auladina futuhal arifin wal awliya'is salihin wal ulama'il amilin wa anna Allah yarzuqna wa iyyakum uluman nafi'ah wa ziyaratal haramain wa ziyarat qabri Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa uluman nafi'ah wa rizqan wasi'an halalan thayyiban wa barakah duna ta'abin wala hammin wala tadall khalqi bisababi wala tadakkur wala tadabbur fi tahsili wa anna Allah yataghashana wa ayyam birrahmah firah wa yakhtim lana wa lahum ma'alati wal afiyah wa yakhtim lana wa lahum bil imani ma'alati wal afiyah wa ada ma nawa salafus salih bi antin salihah wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam kiram al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumi fid dharaini. Amin. Faslun utawi iki iku fasal a'dzarus sholati utawi pira-pira udhure salat iku ithnani ana loro. Siji an-naumu loro wan nisyanu an-naumu turu wan nisyanu lan lali. Kita membahas tentang orang yang sholat di luar waktu. Ketika bicara sholat di luar waktu, satu ya, itu apa? Yang perlu diperhatikan niatnya. Ada orang sholat duhur di luar waktu duhur atau di luar kewajiban duhur. Duhur tanggal 16, kok dilaksanakan duhur tanggal 17, itu namanya di luar waktu. Atau sholat duhur ternyata tidak dilaksanakan waktu duhur, yaitu apa? Setelahnya asar, maghrib, isya, subuh, itu namanya sholat di luar waktu. Kalau ada orang sholat di luar waktu supaya sah ya, itu satu, yaitu apa? Niatnya dulu. Niatnya harus ditambahi dengan kata-kata kodoan. Sehingga kalau dia tidak menambahi kata-kata kodoan, maka sholatnya tidak sah. Usolli fardhus subhi kodoan lillahi ta'ala. Usolli fardhul dhuhri kodoan lillahi ta'ala. Kalau tidak ada kodoannya, sholatnya tidak sah. Ya, kenapa? Karena dikerjakan di luar waktu. Yang kedua, ketika seseorang itu sudah lewat waktu sholatnya, kok ternyata dia itu belum sholat, maka menurut mazhab kita dia wajib tetap sholat. Ya, wajib tetap apa? Sholat. Sehingga bukan kok ada sudah terlewat berarti tidak wajib lagi, salah. Dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, mazhab Imam Syafi'i itu bagaimana? Bahwasanya walaupun sudah lewat waktu tetap wajib sholat. Yang ketiga, jadi yang pertama niatnya, yang kedua tetap wajib sholat. Yang ketiga bagaimana? Orang yang sholat di luar waktu itu kemungkinannya dua. Umumnya dia berdosa. Kenapa kok berdosa? Karena dia teledor, sudah sholat tidak pada waktunya. Jadi umumnya orang yang sholat di luar waktu itu adalah apa? Berdosa. Karena apa? Dia
sholat tidak pada waktunya, teledor. Oleh karena itu kalau ada orang subuh kesiangan, itu dosa dia, karena tidak sholat subuh kalau ditambah tidak sholat ya berarti dosanya tambah 2. Dosa tidak sholat tepat waktu dan dosa tidak melaksanakan sholat subuh. Sehingga yang bagus bagaimana? Walaupun sudah lewat waktu tetap sholat, sehingga dosanya cuma 1, yaitu apa? Dosa sholat di luar waktu. Tetapi dosa sholatnya tidak, karena sudah dilakukan apa? Sholat yang disebut sholat apa? Qadha. Tapi ada kemungkinan orang sholat di luar waktu itu tidak berdosa, ya, tapi pada umumnya berdosa. Yaitu apa? Kemungkinannya orang itu tidak berdosa kalau ada uzur. Uzurnya apa? Di dalam kitab ini cuma 2. Satu tidur, yang kedua lupa. Tidur itu bagaimana? Tidur yang tidak teledor, ya. Tidur yang tidak apa? Teledor. Kalau tidurnya teledor, tidurnya berdosa, tidak sholatnya juga berdosa. Contoh misalkan, yang paling gampang itu apa? Sholat subuh, ya. Orang itu biasanya tidur itu berapa sih? 6 jam atau 7 jam. Maka dia jam 9 harus tidur. Jangan sampai tidak tidur, ya. Jam 9 tidur, 7 jam wis. Pasti jam 4 itu sudah ngelilir, sudah terjaga, sudah bangun, ya. Kok ternyata dia tidak terbangun sama sekali, tidak ngelilir blas, bahasa Jawanya, gak ngelilir blas. Baru ngelilir itu jam berapa? Jam 6. Maka dia ini tidak berdosa. Paham ya? Karena apa? Dia tidak ngelilir blas. Tapi kalau ternyata jam 4 itu dia sudah ngelilir, sudah terjaga, sudah bangun, kok ternyata cuma lihat jam lagi, terus mengatakan, cek suwi, turu meneh akhirnya keblabas, jam 6 baru bangun, dia berdosa. Karena apa? Tidur yang kedua itu tidur teledor. Kalau misalkan dia tidak terbangun sama sekali, ya, tidak terjaga sama sekali, jam 9 sampai jam 6 itu tidak terjaga sama sekali, tidak berdosa. Paham ya? Tapi tetap wajib sholat subuh. Subuhnya qadha. Kalau yang kedua tadi bagaimana? Kok jam 4 sudah terbangun, dia tidur lagi, baru bangun jam 6, maka tidurnya antara jam 4 sampai jam 6 itu, bukan jam 9 sampai jam 4. Tidur yang jam 4 sampai jam 6 itu dosa dia. Karena gara-gara teledor dia meninggalkan apa? Sholat. Ternyata orang ini besoknya tidur lagi, jam 9 baru bangun lagi jam berapa? Jam 6, dan tidak terjaga sama sekali. Lah, yang kedua ini, yang pertama tadi apa? Tidak berdosa. Tapi yang kedua ini berdosa. Kenapa berdosa? Karena teledor. Sudah tahu kalau dia itu tidur itu sulit bangun, kok dia diam-diam saja. Seharusnya dia berusaha. Gimana caranya berusaha? Tidurnya diawali, habis isya langsung tidur. Jadi 7:30 itu sudah tidur, dengan harapan nanti 4:30 sudah bangun, gitu loh. Atau kalau enggak gitu, dia pesan ke orang-orang, ya, pesan ke orang-orang. Pesan ke siapa? Ke temannya mungkin, ke tetangganya mungkin, atau siapa saja, ya, supaya dibangunkan. Atau kalau tidak begitu, pasang alarm, pasang wecker, kalau bisa alarmnya dikeraskan supaya dia terbangun. Kalau ternyata sudah usaha seperti ini kok dia tidak terbangun, nah, maka yang kedua tidak apa? Berdosa. Jadi alarmnya itu sudah ditaruh di telinganya gitu ya. Ya. Bahkan mungkin sudah diberi pengeras ya. Ternyata dia tidak bangun, itu dia tidak berdosa. Tapi hari ketiga tidak boleh lagi. Yaitu apa? Dia perlu berdoa. Di dalam hadis itu diriwayatkan, para sahabat itu menyatakan, ya Rasul, kok ada ya orang itu dengar suara azan zaman dulu ya,
Zaman dulu ada speaker apa enggak? Enggak ada. Ya. Tapi walaupun tidak ada speaker, coba Saman sekali-kali bangun. Jam berapa? Jam 2. Ya, jam 2, bangun jam 2. Itu kalau di jeding itu ada tetesan air, terdengar enggak? Dengar. Kenapa terdengar? Karena sunyi. Ya. Tes. Akhirnya Saman tambah gak wani bangun. Ono suara banter. Padahal itu suaranya apa? Air. Blodak, tambah wedi. Tikus ya. Jadi tikus di lantai 3 itu sama di sini itu bisa dengar. Nah kalau begini ini kan bising. Ya. Sekarang ini azan Masjid Baitul Huda aja sama ndak dengar. Padahal dekat. Dulu itu jangankan Masjid Baitul Huda, Masjid Rahmat itu azan tanpa pengeras itu dengar, tanpa apa? Yang radio itu. Karena apa? Masih belum ramai orangnya, sepi. Nah, ini ada orang tidur, kok tidurnya di mana? Di dekatnya musola, bahkan di dalam musola. Ada azan itu ndak apa? Ndak dengar. Ini berarti telinganya itu apa? Sakit. Jadi para sahabat bertanya, ya Rasul, ini ada orang tuh tidur, azan tidak dengar. Azan tidak dengar. Itu kenapa ya Rasul? Ternyata apa? Karena telinganya sudah sakit, diberi penyakit oleh setan, sehingga tidak dengar. Oleh karena itu supaya telinganya ini tidak peka, ngerti peka ya? Popok ya. Telinganya ini tidak apa namanya? Tuli, ya. Telinga itu tuli ya. Telinganya tidak tuli, apa? Sebelum tidur bacalah doa. Kalau Saman baca doa, insya Allah tidak seperti itu. Ini yang ngajarkan siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuma saya heran zaman sekarang ya. Zaman sekarang itu orang itu dengar azan yang keras seperti itu tidak dengar. Tapi HP-nya berbunyi, ada telepon, puwelan itu langsung apa? Langsung apa? Langsung bangun. Itu kan berarti sakit tuh telinganya. Telinganya berarti apa? Wong sekeras itu kok nggak dengar, tapi sepelan itu apa? Dengar. Berarti telinganya sakit apa enggak itu? Kalau telinga normal kan enggak seperti itu. Kalau saya dulu masih diceritani oleh siapa? Oleh kiai saya waktu di Tebireng, namanya Yai Syansuri Badawi itu ya. Jadi yang namanya setan itu kalau pagi itu keliling ngencingi telinga orang-orang muslim. Yang dikencingi yang orang muslim. Kalau tidak muslim tidak dikencingi, karena apa? Sudah pasti tidak bangun ya. Dan tidak sholat. Kalaupun bangun pun tidak apa? Sholat. Yang dikencingi ini yang ahli-ahli sholat itu. Yang tidak ahli sholat tidak usah dikencingi, karena dia sudah tidak sholat ya. Yang dikencingi yang ahli sholat itu. Supaya apa? Tidak mendengarkan apa? Azan. Oleh karena itu baca doa dulu. Bahkan itu diceritakan, coba Saman kalau pagi, kalau di sini tidak ada mungkin ya, atau kalau ada jarang. Biasanya kalau sudah jam 3 itu kan kepingin kemulan gitu ya. Kepalanya kepingin apa? Ditutupi ya. Itu sebenarnya kalau menurut Kiai Sansuri itu, Al-Mahfurullah itu apa? Dikencingi oleh setan itu. Sehingga saat merasa panas langsung ambil selimut, ambil bantal, ambil sarung, tambah ditutupkan ke kepalanya, sehingga kepalanya semakin tidak mendengar apa? Tidak mendengar apa? Adzan. Ada orang itu, dulu saya kenal dengan orang Simo Kalangan itu, jam tidak pernah telat azan subuh ya. Tidak pernah telat azan. Kok bisa seperti itu? Ya karena dia mungkin sebelum tidur itu sudah doa dulu, sehingga tidak ada setan yang mengganggu. Tidak pernah kerinan, selalu bangun jam 3, kadang setengah 3 ya. Nah itu seperti itu ya. Seperti itu. Jadi tidur di sini adalah apa? Tidur yang dimaafkan kalau tidurnya tidak teledor.
Kalau tidurnya teledor, maka apa? Maka itu berdosa. Contoh misalkan apa? Zuhur. Zuhur itu jam berapa? Setengah 12. Setengah 12 adzan zuhur kok dia malah tidur. Akhirnya terlewat sampai waktu apa? Asar. Zuhurnya hilang. Dia tidurnya ini berdosa. Nah, ya. Nah, ini supaya kita ini tidur itu hati-hati, ya. Tidur ini apa? Hati-hati. Yang kedua adalah anisyan, lupa. Ya. Lupa. Lupa itu apa? Lupa kalau itu waktunya sholat, asalkan tidak sibuk dengan yang lainnya. Paham ya? Lupanya ini tidak sibuk dengan apa namanya? Dengan hal-hal yang bersifat mubah, apalagi makruh, apalagi haram. Lihat HP, taruhlah tontonannya standar, itu kan hukumnya mubah. Mulai sebelum maghrib 5:30 terus nonton, dia sampai lupa. Begitu dia selesai mengatakan, loh sudah jam 7 rek, kelewat maghrib. Nah, ya, kelewat apa? Maghrib. Kalau sibuk seperti ini ada yang mengatakan makruh. Yang dikatakan sibuk ini yaitu apa? Ya sibuk dengan perkara-perkara yang sunnah, ibadah misalkan, ngaji Quran, sampai tidak ingat kalau itu sudah lewat waktu duhurnya, tidak ingat kalau itu sudah lewat waktu maghribnya, sampai tidak salat maghrib, itu baru tidak berdosa. Kalau sibuk dengan barang yang halal aja itu makruh, apalagi sibuk dengan barang yang makruh, apalagi sibuk dengan barang yang haram. Ya, sampai kelewat waktu sholat, sampai lali rek gorong sholat duhur, itu malah berdosa itu, ya. Jadi lupa di sini karena apa? Terlupakan oleh apa? Perbuatan-perbuatan yang bersifat apa? Ibadah. Fahim tum? Wallahu ta'ala adam bissawab. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'i awali wal akhir wa taqdirana biha jami'an hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayat wa ba'dal mamat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allah rabban taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannatal ma'abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Allahumma akhtim lana bil iman, Allahumma akhtim lana bil iman, Allahumma akhtim lana bil iman. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Lillahi ta'ala al-Fatihah.